Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, malam hari ini kita akan bicara mengenai riba. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah SWT dengan ringkas mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa halawahul bai' wa harama riba. Telah aku halalkan dagang dan aku haramkan riba. Nah, semula riba ini satu perilaku yang menyimpang yang diharamkan oleh Allah SWT, di mana per definisi para ulama mengatakan bahwa riba itu adalah tambahan yang diharamkan, karena tidak semua tambahan itu haram. Jadi kalau kita ingin memahami riba, sebenarnya kita harus melihat satu persatu transaksi mana timbul riba. Jadi tambahan itu ada dua macam. Yang pertama adalah tambahan nilai, dan yang kedua adalah tambahan waktu yang disebut ditunda. Jadi kalau tambahan nilai itu yang disebut sebagai riba al-fadl. Kalau tambahan waktu atau penundaan itu yang disebut sebagai riba nasiah. Nah, ini ada yang halal, ada yang haram gitu. Kasus pertama adalah yang boleh ada penambahan tapi tidak boleh ada penundaan. Nah, itu pada jual beli. Jadi pada jual beli itu harus tunai, tapi boleh mengambil untung. Jadi belanja 1.000 dijual 1.500, itu kan ngambil untung, tapi harus dibayar tunai. Kalau tidak dibayar tunai, maka dia bukan jual beli, menjadi hutang piutang. Nah, kalau hutang piutang tidak boleh ditambah. Hutang 1.000 kembali 1.000, hutang 1 liter beras kembali 1 liter beras. Nah, yang ketiga adalah yang tidak boleh dua-duanya, tidak boleh ditunda maupun tidak boleh ditambah. Nah, itu yang disebut sebagai sorof, pertukaran. Jadi Rasulullah SAW mengatakan kalau emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, jawawud dengan jawawud, garam dengan garam, dia harus sama dan tunai. Jadi tidak boleh ditunda. Kalau ada yang ditunda, itu menjadi riba. Nah, yang terakhir adalah yang dua-duanya boleh ditunda dan boleh ditambah. Nah, itu pada sewa menyewa. Jadi kalau kita menyewakan mobil sehari, 2 hari, 3 hari, atau menyewakan rumah sebulan, 3 bulan, kan ditunda dan kemudian ditambah dengan bayaran sewanya. Jadi boleh ditunda dan boleh ditambah, tapi tidak semua barang bisa disewakan, ya, karena ada barang-barang yang kalau dipakai, dikonsumsi dia habis, maka harus pindah milik. Karena dia harus pindah pemilikan, maka tidak bisa disewakan. Misalnya apa contohnya? Kalau pakaian ini bisa nggak disewakan? Bisa, karena dia kalaupun dipakai tidak rusak, tidak habis. Nah, makanan boleh disewakan? Tidak bisa, karena makanan itu kalau dikonsumsi habis, maka dia harus pindah pemilikan, tidak boleh hanya disewakan, harus dibeli. Nah, selain makanan yang juga tidak boleh disewakan adalah uang. Uang ini kalau kita belanjakan habis, ya kan? Kita belikan sesuatu, kita mendapatkan sesuatu yang lain, maka dia habis. Karena itu tidak boleh disewakan. Nah, hari ini saya rasa kita semua ini, termasuk saya, terlibat dengan sewa menyewa uang. Di mana kita sewa menyewa uang? Di mana uang Bapak diserahkan pada seseorang dan kemudian ditambah bayaran di bank, ya, mereka sebutnya sebagai bunga. Nah, itu ada uang kita disewa, dikasih uang sewa katakanlah 5%. Nah, oleh bank uang kita dikemanakan? Disewakan lagi pada orang-orang yang mau beli rumah tidak bisa punya uang, mau beli mobil nggak punya uang, maka dia pinjam uang ke bank, disuruh bayar 15%, 12%, ya kan? Nah, jadi ini sewa menyewa uang, karena itu haram hukumnya. Nah, jadi ini definisi tentang riba penting bagi kita
untuk mengetahui bahwa uang kertas ini mengandung dua riba sekaligus, yaitu riba an-nasi'ah dan riba al-fadl, ya. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita harus mulai menjelaskan tentang harta. Harta itu apa? Harta adalah sesuatu yang punya nilai, ya. Kalau dalam bahasa fikihnya itu disebut sebagai qimah atau thaman, punya nilai atau punya harga. Nah, itu harta. Ini harta nih. Kambing itu harta, kayu ini harta. Nah, Rasulullah SAW mengajar pada kita, kalau kita mau mengetahui satu nilai harta, maka hanya dengan dua cara, yaitu ditakar atau ditimbang. Ya, jadi kalau ditakar, kata Nabi, kemudian Nabi spesifik, kalau mau ditakar pakai takaran orang Mekah, dan Nabi tunjukkan ini takaran orang Mekah. Beliau menunjukkan satu koin emas yang disebut sebagai satu mithqol. Nah, satu mithqol itu datangnya dari mana? Satu mithqol itu datangnya dari 72 butir habbah, 72 habbah, butir jawawud yang rata-rata, gitu ya. Nah, kata Nabi ini satu mithqol 4/4 gram emas. Nah, kalau sesuatu yang tidak bisa ditimbang, kata Nabi pakai takaran. Dan kalau pakai takaran orang Madinah, karena orang Madinah adalah para petani, biasa mengukur sesuatu dan ditakar, kurmanya ditakar, gandumnya ditakar. Nah, takaran orang Madinah adalah satu sok. Ini sok, ini mud. Satu sok adalah 4 mud. Jadi kalau kita buka fikih zakat fitrah, kewajiban zakat fitrah adalah satu sok. Satu sok itu satu mud. Jadi berapa satu sok itu? Nah, kata Nabi, pakai soknya orang Madinah, bukan soknya orang Suriah, bukan soknya orang Baghdad, bukan soknya orang Damaskus, bukan soknya orang Mesir. Nah, kalau kita takar hari ini, satu sok ini kira-kira 2 liter, 2,035 liter. Nah, kebanyakan kita hari ini kalau bayar zakat fitrah berapa? Ya, 3,5 liter. Ya kan? Nah, itu bukan sunnah, itu bukan soknya Madinah, itu sok Baghdad atau sok Mesir. Jadi kalau kita mau kembalikan, kita harus gunakan sok Madinah. Nah, tapi yang saya mau sampaikan bukan soal sok dan mudnya, tapi adalah bahwa itulah harta, ya. Nah, jadi harta itu harus bisa ditakar dan ditimbang. Yang pertama. Yang kedua, harta itu ada yang hadir, ada yang tidak hadir. Ya, nah, kalau kita lihat dalam fikih itu ada yang disebut sebagai ain. Ain ini adalah harta. Ini adalah harta yang hadir. Beras, gandum, garam, emas, perak yang ada di tangan kita, yang bisa ditakar, bisa ditimbang. Nah, ada yang kedua, harta yang tidak hadir, yang disebut sebagai dain. Kita menyebutnya sebagai voucher, kwitansi, ya. Nah, jadi pada waktu itu ada orang-orang yang menitipkan ain, ya, harta yang nyata itu gandum, beras dan sebagainya, lalu ada tanda terimanya bahwa si fulan menitipkan 1 dinar atau menitipkan 100 liter gandum. Nah, ini halal, bahwa kita punya bukti si fulan berhutang pada kita 100 liter beras. Nah, tapi ini haram hukumnya dipakai sebagai alat jual beli, gitu. Jadi tidak boleh membeli sesuatu dengan dain ini. Kalau mau jual beli harus dikembalikan dainnya, diambil ainnya, baru dibelikan, atau diambil berasnya, baru berasnya dijual, ya. Nah, jadi lihat, dalam jual beli tadi, harta ditukar dengan harta. Jadi kedua harta itu harus hadir. Ya, jadi kalau definisi jual belinya itu adalah tamliku ain maliyatin, mendapatkan ain, ini ain, dan mal, harta yang lain. Nah, kalau salah satunya tidak hadir, tadi kalau kita bayar pakai kwitansi tadi, ya, ini harta kan. Nah, sekarang ini harta bukan? Harta bukan juga? Hah? Harta. Nilainya berapa? Hah? 100.000.
100.000 itu apa? Rupiah. Rupiah itu apa? Hah? Mata uang. Ya kan? Tadi Nabi mengatakan apa? Kalau kamu mau mengukur harta, itu harus bisa ditakar atau bisa ditimbang. Rupiah ini bisa ditakar. Dari mana datangnya rupiah ini? Ya kan? Dibilang ini ada 100.000. Sekarang kalau saya belah dua begini, jadi berapa? Ya kan? Nah, bandingkan dengan ini yang disebut ain, ini harta yang ada kimahnya, ada samannya. Ini 4 gram emas, 4 gram seperempat, saya belah jadi 2, masih ada nilainya enggak? Masih, masing-masing jadi 2 gram emas. Seperti ini 200 mili air, kalau saya belah 2, masing-masing 100 mili air, betul enggak? Jadi 2 begini. Nah, itu harta. Nah, jadi ini bukan harta, ini adalah simbol harta yang dulu datangnya adalah dari kwitansi ketika orang-orang menitipkan harta. Nah, ini haram dipakai sebagai jual beli karena ketika kita membayar ini berarti tidak tunai gitu. Nah, sekarang kita telah lebih jauh, dari mana asal muasal uang ini. Bapak-bapak kan punya uang di dompet, uangnya dari mana itu? Ya, dari kantor, dibayar oleh bos. Bosnya uangnya dari mana? Ya, dari bank. Banknya uangnya dari mana? Ya, dari bank sentral. Oke. Dalam bentuk ya kertas. Tapi maksudnya apakah bank sentral memberikan uang itu begitu saja? Atau kalau pegawai negeri kan pemerintah bayar gaji, pemerintah dapat duit dari bank dengan cara apa? Ya, bagaimana bank komersial mendapatkan uang dari bank sentral atau pemerintah mendapatkan uang dari bank sentral? Dengan cara ya yang nyitakan bank sentral, terus bank sentral bagi gitu, diberikan sebagai apa? Ya, perusahaan-perusahaan itu dapat uang dari bank dengan cara bagaimana? Dibagi gitu, dikasih gratis, ngutang. Ya, pemerintah punya uang dari bank sentral dengan cara ngutang, yang disebut sebagai surat utang negara. Nah, jadi lihat, kalau begitu kapan bank sentral nyetak uang ini? Bank sentral perlu uang? Hah? Tidak perlu uang kan? Buat apa? Dia hanya mencetak uang ketika ada orang yang berhutang, yaitu pemerintah atau bank swasta. Nah, jadi uang yang kita pegang di kantong bapak-bapak sekalian ini adalah hutang. Dan kalau pemerintah hutang atau bank swasta hutang ke bank sentral, apakah hutangnya cuma-cuma? Ditambah bunga, ya kan? Jadi ini adalah hutang berbunga. Jadi dari bank sentral kepada bank swasta itu 5%, dari bank swasta kepada masyarakat 15%. Jadi ini mengandung bunga 20%. Nah, jadi ketika bank sentral mencetak katakanlah 20 triliun, itu keluar diedarkan sebagai hutang dengan bunga 20%, yaitu seperlimanya. 20 bagi 5 sama dengan 4 triliun. Nah, pertanyaannya, ada enggak uangnya yang 4 triliun? Nggak ada, karena yang dicetak hanya 20 triliun, ya. Dan ini terus berputar, dan berputar ini sebagai hutang berbunga. Nah, jadi dilihat dari segi substansinya, di dalam uang kertas ini ada 2 riba sekaligus. Tadi satu adalah riba al-fadl, dimana kalau gambarnya ini gambar Muhammad Husni Tamrin, angkanya 2000, dapat 1 gelas air, betul. Sekarang gambarnya diganti menjadi 100.000. Kalau buat ditukar dengan air ini dapat berapa gelas? 50 gelas. Lihat ya. Jadi harta itu kalau dari 1 gelas untuk jadi 2 gelas harus ditambah.
Untuk jadi 3 gelas ditambah, untuk jadi 50 gelas ditambah sampai ada 50 gelas. Itu yang dimaksud Rasulullah SAW, harus bisa ditakar atau ditimbang. Nah ini dari 2000 menjadi 100.000. Simsalabim yang 98.000 dari mana? Maknanya yang 49 gelas air dari mana? Iya kan? Nah jadi penggelembungan nilai ini, inilah riba pertama pada uang kertas, yaitu riba al-fadl. Dan yang kedua, riba an-nasi'ah adalah tadi, ketika kita membayarkan dengan ini, kita membayar dengan surat hutang. Sedangkan jual beli harus tadi tunai, ain dengan mal, harta dengan harta. Jadi kalau kita menukar membeli dompet ini dibayar dengan kertas ini, berarti kita mendapatkan harta, yang ini mendapatkan surat hutang gitu. Dan hutang ini tidak akan pernah dibayar, karena kalau ditanya ini hutangnya apa, tadi 100.000 rupiah. Jadi bank sentral punya hutang 100.000 rupiah. Nah rupiah itu apa? Nah rupiah itu menurut undang-undang tahun 46 adalah setengah gram emas ya. Undang-undang mengatakan bahwa setiap 10 rupiah sama dengan 5 gram emas. Maknanya setiap 1 rupiah adalah setengah gram emas. Nah jadi kalau ini 100.000 berapa gram emas? 1 gram 2 rupiah. 100.000 dapat 100.000 bagi 2, 50.000 gram. Ini adalah 50 kilo emas. Lihat ya, asal muasalnya ini adalah janji bahwa setiap kita memegang kertas ini berarti dia berhutang 50 kilo emas. Sekarang kita tagih, mana emas kami, ini kwitansi saya kembalikan. Diberikan nggak 50 kilo emas ya? Nah jadi dalam uang kertas ini adalah tadi ada 2 riba sekaligus. Nah coba kita lihat lagi sejauh ini ya. Kalau ada orang punya 2 kertas ini ditukar begitu, mau enggak? Kenapa mau? Nilainya sama katanya ya, tapi ini selebar kertas dan selebar kertas. Nah sekarang saya ganti ini dengan ini, mau? Hah? Siapa yang tidak mau? Yang merah ini. Oke, sekarang saya belah 2 deh, saya tukar 2 dibanding 1. Mau nggak ditukar? Hah? Siapa yang nggak mau? Ini yang tidak mau. Nah ini tadi ini tidak mau, sekarang ini yang tidak mau. Jadi yang betul yang mana? Ya kan? Jadi ini adalah ilmu sihir. Ini ilmu sihir, karena ini sihir itu apa? Sihir itu adalah kita melihat sesuatu yang tidak ada sebagai ada, atau melihat sesuatu sebagai sesuatu yang lain. Seperti rakyat Fir'aun yang dikendalikan dengan sihir, dia lempar tali, tapi yang orang lihat sebagai ular. Nah, ini sama. Ini Bapak lihatnya apa nih? Ini apa sebenarnya? Kertas. Tapi sekarang orang-orang melihatnya ini sebagai emas, karena dulunya ini adalah emas yang dijanjikan gitu. Nah oke, sekarang saya tambah begini, mau nggak tukar? Saya tambah lagi 1 deh, 3 lembar, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lembar nih Pak. Mau nggak? Sekarang kalau ada anak umur 3 tahun, Dek, suruh pilih 10 lembar apa 1 lembar? Pilih yang mana anak umur 3 tahun 4 tahun itu? Pilih yang banyak. Nah dia yang waras. Anak-anak kecil ini yang waras, yang tidak kemakan sihir gitu ya. Nah jadi apa maknanya adalah bahwa kita hari ini hidup, Rasulullah SAW mengatakan akan datang satu zaman di mana kamu tidak akan menemukan satu orang pun yang tidak makan riba. Dan bahkan orang yang menolak, ini orang yang menolak nih, saya tidak mau makan riba, kata Nabi, dia pasti ikut makan riba, karena riba sudah menjadi sistem, dan sistem riba ini dimulai dari sini ya. Jadi pada mulanya riba adalah penyimpangan, dan ini riba adalah kelaziman. Dulu riba itu adalah apa yang kita lakukan, hari ini kita ini riba. Kita ini riba. Yang kita makan riba, yang kita pakai riba, yang kita pikirkan riba, yang kita cari riba. Betul nggak Pak? Riba mengendalikan kehidupan kita hari ini. Kan itu Allah SWT mengatakan orang yang makan riba itu adalah orang yang seperti orang sakit jiwa.
sakit jiwa karena kerasukan setan. Ini apa bukan sakit jiwa? Selembar kertas yang hanya ada angkanya 100.000 terus bisa ditukarkan dengan 2 ekor ayam. Apa ini bukan sakit jiwa? 10 lembar kertas tidak mau ditukar dengan selembar kertas, ya kan? Nah, jadi itulah akibat dari riba. Nah, karena itu kita harus melihat juga apa yang dikatakan oleh Rasul dalam hadisnya yang lain, bahwa akan datang satu zaman di mana semua yang kamu punyai tidak akan punya nilai, tidak ada manfaatnya kecuali emas dan perak, kecuali dinar dan dirham. Ya, ini dinar. Nah, dirhamnya mana tadi? Nah, emas dan perak. Inilah uang yang diwariskan oleh Rasul SAW. Dengan emas dan perak itu kita bisa memisahkan diri dari sistem riba ini, gitu. Ya, nah dengan uang dinar dan dirham ini pula kita bisa berjual beli secara tunai. Kita menyerahkan harta berupa emas, kita mendapatkan seekor kambing. Kalau kecil kita mendapatkan ayam, kita menyerahkan perak, begitu seterusnya. Jadi seluruh kaidah jual beli bisa kita penuhi, riba bisa kita hindari. Dan Nabi sudah mengatakan juga bahwa semua yang kamu punya ini nanti gak ada nilainya kecuali dinar dan dirham, kecuali emas dan perak. Jadi uang 2000 ini 20 tahun yang lalu kalau diberikan telur dapat berapa? Sebelum Pak Harto jatuh, Pak. Kalau di Jakarta dapat 1 kilo telur, 16 butir telur. Hari ini dapat berapa butir telur? 1 butir telur. Telurnya berubah, uangnya berubah. Ini berubah, uangnya tidak berubah. Yang berubah adalah nilainya hilang. Itu yang Nabi bilang bahwa yang kamu punya nggak ada harganya kecuali emas dan perak. Sejak zaman Rasulullah SAW, 1 dinar emas dapat dibelikan seekor kambing. Kalau yang kecil dapat 2 ekor kambing. 1 dirham perak dapat dibelikan 1 ekor ayam, gitu. Dan Nabi mengatakan bahwa akan datang zaman di mana dinar dan dirham akan kembali. Dan barang siapa yang tidak memiliki dinar dan dirham, hidupnya akan susah. Karena dinar dan dirham ini akan diperlukan untuk kehidupan di dunianya dan kehidupan di akhiratnya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar. Mungkin kita lebih baik banyak diskusi karena waktu kita juga tidak terlalu banyak. Tapi intinya adalah bahwa hari ini semua kita terlibat dengan riba, karena riba sudah menjadi satu sistem. Nah, tapi kita sudah bisa mengenali sistem riba ini apa. Sistem riba ini adalah perbankan dengan uang kertasnya. Dan kita sudah punya jalan keluarnya hari ini, bahwa kita harus kembali kepada muamalah, kepada perdagangan menggunakan mata uang emas dan perak. Karena Allah SWT mengatakan wa halalul bai' wa harama riba. Aku halalkan perdagangan dan aku haramkan riba. Dan dalam ayat yang lain dikatakan yamhaqu wa riba wa yurbi shadaqatan. Aku hancurkan riba, aku musnahkan riba, dan aku suburkan sedekah. Itu. Saya kira demikian. Barangkali ada pertanyaan atau hal yang belum jelas. Silakan Bapak. Waalaikumsalam. Kalau di topik saya seperti Ustaz katakan tadi, tapi kalau di Arab Saudi dia kan boleh. Ya, Arab Saudi uangnya real. Real itu uangnya dulu perak, Pak. Jadi semua negara hari ini menggunakan kertas. Karena semua negara itu menggunakan sistem yang sama. Sekarang negara ini biayanya dari mana? Yang membiayai negara ini siapa? Pajak itu datang belakangan. Yang membiayai negara ini adalah sekarang begini. Bangun jembatan uangnya dari mana? APBN. Duit APBN dari mana? Bikin jalan tol tuh, uangnya dari mana? Ngutang. Bikin pelabuhan, ngutang. Gitu. Jadi negara ini dibiayai oleh bank. Bank ini mencetak uang tadi itu, karena ada yang hutang, uang itu dicetak. Nah, Arab Saudi sama. Arab Saudi dulunya uangnya adalah real, yaitu perak. Nah, baru tahun 50-an diganti dengan kertas. Kenapa diganti dengan kertas? Karena supaya Amerika bisa membeli minyak dengan gratis. Lah kan minyak
dinyatakan hanya bisa dibayar dengan dolar Amerika. Sekarang dolar Amerika sama-sama kertas, tapi dia bilang kertas saya 15.000 kali lipat dari kertas saudara. Ya kan? Kalau kita ke Amerika, saya mau beli segelas air ini pakai duit ini 100.000, dikasih nggak sama dia? Nggak dikasih. Dia bilang ini nggak laku, di sini harus pakai dolar. Tapi dolar saya, kertas saya 14.000 kali lipat dari kertas saudara. Nah, jadi kalau ada orang Amerika datang sini, jadi kalau kita punya 100.000 tidak laku. Orang Amerika datang sini dengan 100.000 dolar, 100.000 kali 14.000, 1,4 miliar. 1,4 miliar saya mau beli air dalam gelas ini. Kita kasih entah berapa truk, ya kan? Nah, dengan cara itulah seluruh kekayaan kita habis, Pak. Orang Amerika mau beli kayu, berapa kayu Kalimantan Selatan ini? $1 juta. Sekarang bahkan tidak perlu kertas, dia cukup ngetik di handphonenya $1 juta, ting, kita sibuk nebang kayu. Tapi uang kita gak laku buat beli apapun dari Amerika gak laku. Kita harus membayarnya dengan dolar, dan untuk mendapatkan dolar tadi tebang kayu, jual boksit, jual batu bara dan seterusnya gitu. Nah, Arab Saudi sama saja, minyaknya karena mau diambil dengan gratis oleh Amerika, sistemnya juga pakai sistem uang kertas, namanya real. Nggak ada bedanya dengan ini mah beda gambar saja gitu. Karena di Arab Saudi tidak ada syariat Islam. Di Arab Saudi sistemnya riba juga sama gitu. Silakan yang lain. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tetangga saya itu berutang. Ya. Memang uang tersebut sangat dibutuhkan lah. Tapi setelah musim panen dibayar senilai berapa, misalnya kita pinjam 2 juta, silahkan mau bayar dengan padi sesuaikan dengan harga pasaran, atau dia mau bayar dengan duit silahkan. Apakah itu terkena riba yang meminjam itu? Tergantung. Kalau yang dipakai sebagai ukuran adalah uang kertas, ya riba. Tapi kalau sejak awal yang dipakai sebagai ukuran, dan ini harusnya dilakukan, hutang piutang itu kalau padi ya dibayar padi. Jadi 100 kilo padi dibayar 100 kilo padi. Tapi kalau hutang 1 juta rupiah 20 tahun kemudian 1 juta rupiah sama enggak nilainya? Tidak sama. Karena itu pasti riba. Gitu. Karena itu uang kertas ini tadi saya sudah jelaskan, tidak bisa dipakai buat jual beli, juga tidak bisa dipakai sebagai hutang piutang, batil. Maksudnya begini Ustaz, Ya. dia pinjam bayar dengan padi, tapi kita tidak, maksudnya misalnya 2 juta dia pinjam, padi per kalinya umpamanya 50. Ya. Dia terserah mau bayar 2 juta, mau bayar dengan padi senilai harga pasaran maksudnya misalnya 50, ya 50 itu lah kadang menjadi untung. Ya, tapi kan 50 kilo beras sekarang dengan 50 kilo beras 10 tahun yang lalu sama enggak? Atau 10 kilogram beras 10 tahun yang akan datang? Sama kan? Kalau beras sama, tapi begitu dikonversi ke rupiah akan menjadi berbeda gitu. Jadi tadi kalau kita kemudian mengukurnya dengan uang kertas, apapun mau rupiah mau dolar, ya jadi masuk riba karena nilainya ada yang berubah gitu. Karena itu yang terbaik hutang piutang lakukan dengan emas. Kalau hutang emas 1 gram kembali 1 gram, beras 1 liter kembali 1 liter gitu. Jadi kita harus mulai membiasakan hutang piutang itu dengan harta. Ini kan bukan harta tadi, ini simbol harta, dan bukan sekedar simbol harta, ini adalah hutang, ini hutang berbunga gitu. Baik, yang lain. Nah, sekarang kita sudah punya pilihan karena dinar emas dan dirham perak ini sudah kembali, sudah ada yang menerbitkan dan sudah ada yang mengedarkan. Jadi mulailah miliki koin emas dan perak ini.
Dan kalau kita buka kitab-kitab lama kita, kitab-kitab dari Syekh Arsyad Al-Banjari, ini kitab Syekh Arsyad Al-Banjari sangat penting, harus kita buka kembali, kita baca kembali, dan kita amalkan. Ambil bab tentang zakat, Sabil Al-Muhtadin, ya. Kalau kita membaca kitab Syekh Al-Banjari, di situ dijelaskan harta apa yang harus dizakati, bagaimana cara membayarkannya. Tidak ada disebut-sebut uang kertas. Yang ada adalah hasil tanaman, hasil ternak, kemudian harta yang merupakan uang, yaitu nukut, dan itu maknanya adalah koin emas dan koin perak. Jadi di Banjar ini dulunya tidak ada ini. Di Banjar ini yang ada adalah koin emas dan koin perak, dan itu belum lama. Syekh Al-Banjari masih menuliskan itu. Nah sekarang kita, karena kita hidup dalam sistem riba, kita meninggalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan kita mengikuti muamalahnya, mengikuti sistemnya, dan mengikuti hukumnya yang bukan datang dari Rasulullah SAW. Gitu. Nah akibatnya tadi, coba ini dulu dapat sekilo telur, sekarang dapat sebutir telur. Bapak pilih mana? Ini dari zaman Rasulullah SAW dapat seekor ayam, hari ini dapat seekor ayam. Jadi kalau ditanya pilih emas apa kertas, pilih emas. Tapi kan kita baru di bibir saja. Besok kira-kira akan pakai kertas atau pakai emas? Nah, itu. Jadi mau ikut Rasulullah SAW, aku ikut Rothschild, ya kan? Ikut Nabi junjungan kita SAW, atau ikut para bankir. Dimana kalau ikut Rasulullah SAW, hidup kita berkah, tidak ada inflasi, tidak ada pemiskinan, yang ada kemakmuran dan kekayaan. Kalau kita ikut yang berlaku hari ini, maka kita menjadi saling menzolimi, karena Rasulullah SAW mengatakan berhentilah kamu makan riba, maka akan berhenti la tudlimuna wa la tudlamun, kamu akan berhenti menganiaya dan berhenti dianiaya. Hari ini kita saling menganiaya, Pak. Saling menganiaya karena kita tadi, selama kita masih menggunakan ini, kita akan saling menganiaya, kita saling memiskinkan, gitu. Ya silakan. Kalau mata dolar Amerika mencetak mata uang itu kan antara $1 dengan $100 itu kan modalnya juga sama. Iya betul. 1 sen. Iya. Dia bisa mencetak $100 itu mungkin lebih banyak. Dan memang itu sudah masuk ke alam bawah sadar kita itu. Ya, sama seperti ini. Ini ongkosnya sama. Iya. Nyetak 2.000 dengan 100.000 ongkosnya sama. Dan kita jadi artinya apa? Kan tadi kalau ini kita disuruh menyerahkan 1 gelas air. Kalau pakai ini kita disuruh menyerahkan berapa gelas air? Ya, bapak-bapak pelihara ayam 7 bulan. Kemudian kan ditanya berapa harga ayam itu? Nah, kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, kita mengatakan harga ayam saya ini 3 gram perak, yaitu 1 dirham. Maka kita akan terima harta, ya kan? Tapi kalau kita mengikuti cara ini, kita bilang harga ayam saya 100.000. Ah, dia tinggal ambil kertas tadi itu yang biayanya cuma 2 sen dolar atau 500 rupiah, ditulisi 100.000, ditanda tangan. Nih, kita serahkan ayam kita. Dan siapa yang boleh menerbitkan ini? Boleh kita mencetak ini. Bisa nggak kita mencetak ini? Bisa, tapi boleh nggak? Nggak boleh, karena dia ingin mendapatkan ayam kita. Kita tidak boleh minta nilai ayam itu dengan harta. Jadi ini perampokan, Pak. Itu yang saya maksud. Dan kita saling merampok di antara kita. Ya. Ini kan paradigma yang dibuat, Jadi misalnya kayak sepeda motor, Ya. nilainya 15 juta cash, lalu dibangun, kan sosialisasinya kan tinggi banget dia. Ya. Artinya bunga cuma sekian, seperti itu sekian. Akhirnya nilai sepeda motor yang tadi 15 menjadi 20 20. juta. Ya. Begitu
Jadi jual jadi 8 juta atau 7 juta. Nah, ini kan sudah terbangun semua Ustaz. Khusus mohon maaf ya, kan. PNS nggak ada apa istilahnya, nggak ada bunga lah istilahnya. Ya. Padahal dia ujung-ujungnya itu ditipu juga, ditipu lagi gitu. Ya itulah, jadi riba ini sudah menjadi satu sistem. Nah kan kita semua makan riba, kan tidak membuat riba jadi halal, ya tetap haram. Semua orang makan babi, tidak membuat babi menjadi halal, tetap haram. Maknanya adalah kita harus keluar dari keadaan ini, gitu. Dan sekarang sudah ada jalan keluarnya, yaitu kembali gunakanlah emas dan perak. Nah, bagaimana supaya kita bisa menggunakan emas dan perak? Buka Arsyad Al-Banjari, Syekh Arsyad Al-Banjari, buka kitabnya, amalkan ajaran-ajarannya. Kalau sekarang kita membuka kitabnya Adam Smith dan menjalankan ajaran Adam Smith, ya kita ketemunya ini, gitu, iya kan? Dan sekarang kan tadi, makanya saya tanya, sekarang kalau sudah paham, pilih emas apa kertas? Ya, mulailah besok gunakanlah mata uang emas dan perak. Soal bagaimana caranya, bagaimana memulainya, itu soal teknis, ya kan? Sesuatu yang baru itu seolah-olah tidak mudah. Dan bayangkan 200 tahun yang lalu, tetua-tetua kita tidak mengenal ini. Ya, coba sekarang lihat ya. Orang dibilang yang punya ini punya harta, betul nggak? Sekarang kan dibilang kalau yang punya harta ini punya ini jutawan, miliuner. Tetua-tetua kita punya ini, Pak. Kakek-kakek nenek kita nggak punya, barangnya aja nggak ada. Tapi kebunnya 10 hektar, rumahnya 5.000 meter, kolamnya 3.000 meter, kerbau 20 ekor. Hari ini orang-orang pegang kertas, punya rumah 1.000 meter. Boro-boro 1.000 meter, punya rumah 100 meter aja susah. Sudah turun jadi 70, 60, 45, 36 pun sudah tidak mampu, diturunkan lagi jadi tipe 21, Ciluba, kayak rumah keong ditempati manusia hari ini, semua karena riba, gitu. Nah jadi sekali lagi, kalau selama Bapak pegang ayam, pegang kerbau, pegang kebun, Bapak kaya raya. Tapi begitu Bapak pegang kertas, kemana kerbaunya, kemana tanah kita, kebun kita, ya kan? Gitu. Jadi apakah kita mau biarkan perampasan dan perampokan yang terus-menerus seperti ini, sedangkan kita punya jalan keluar? Gitu, ya. Ini kayaknya semua nih, kayaknya mental blocking semua kita nih. Ya betul. Karena ini sesuatu yang harus dimasukkan dulu ke alam bawah sadar nih, dan harus berulang-ulang, nggak bisa nih. Misalnya kayak kemarin kita kejadian dengan orang tua kita, dulu yang punya uang 1 juta, Ya. pernah dipotong kan jadi 3, Betul. resikonya kan tinggal jadi 1.000 rupiah itu, Ustaz. Betul. Nah, sementara kita semua ini, mohon maaf, begitu ada uang yang tadi yang warnanya merah, ketimbang dengan emas, lebih banyak orang investasi ke uang, maksudnya naruhnya ke bank, ketimbang investasinya ke emas. Sementara apa yang Ustaz sampaikan itu kan jelas sekali bahwa itu tidak akan pernah berubah 1400 tahun yang lewat. Betul. Tapi sementara media massa apa semua di lapangan, guru-guru, mohon maaf ya, kamu ini kalau nggak sekolah nanti kamu nggak pintar, nanti nggak gajinya sedikit apa segala macam. Ini sudah masuk merata semua seperti tersihir sebenarnya. Nah ini perlu apa ya? Iya, itulah sihir. Jadi tadi saya sampaikan, sihir itu adalah kita mempercayai sesuatu yang tidak ada sebagai ada, gitu. Nah karena itu memang kita harus menghilangkan sihirnya ini. Itu salah satunya ya kita mulai. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk membongkar sihir Fir'aun? Ketika Fir'aun terus-menerus menyihir rakyatnya sehingga dia lihat tali sebagai ular, apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Kata Allah SWT, lemparkan ranting kayumu. Mananya adalah hadirkan yang hak. Ranting kayu itu membuat sihir pada tali yang dilihat sebagai ular itu musnah. Karena orang melihat ini yang nyata, ini yang hak.
sama. Begitu bapak sekalian hadirkan emas dan perak, sihir ini luruh. Gitu. Jadi tidak ada jalan lain, mulai gunakan, hadirkan, praktekkan, lakukan yang halal. Nah, selama kita tidak menjalankan yang halal, tidak mengalir yang hak, yang batil ini merajalela. Gitu. Karena Allah SWT kan perintahnya begitu, hadirkanlah yang hak, maka yang batil akan musnah. Karena sesungguhnya yang batil pasti musnah. Nah, 100 tahun ini kita tidak pernah menghadirkan yang hak. Kita terus-menerus menyubur-nyuburkan yang batil ini, Pak. Gitu. Dan betul bahwa ini, bayangkan sudah 100 tahun lamanya. Dan mungkin belum pernah ada orang yang mengatakan selama ini mengingatkan kita bahwa ini hanya sihir belaka. Sampai datanglah orang-orang, guru-guru yang mengatakan pada kita bahwa inilah yang hak. Koin emas dan koin perak, beras, gandum, kurma, kelapa sawit, itu harta yang hak. Gitu. Sudah azan Isya, mungkin kita skors dulu atau bagaimana? Atau tuntaskan sekalian, barangkali masih ada 1-2 pertanyaan. Ada lagi? Kalau sudah cukup berarti ya kita lanjutkan dengan azan dan sholat. Baik, saya kira demikian. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan ngobrol-ngobrol saja. Barangkali masih ada yang tertinggal untuk tanya jawab. Saya akan masih di sini. Habis sholat Isya kita duduk ngobrol-ngobrol. Baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.